Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahra, NIM E 2019-1070 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi 5 materi dari teman saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Yang pertama, saya akan mereview materi dari teman saya yaitu Siti Maisyah dengan judul video Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Ekonomi 4 sektor adalah sistem perekonomian yang terlibat luas dengan perdagangan antar negara. Di dalamnya ada sektor rumah tangga, sektor industri atau perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ada beberapa konsekuensi dari suatu negara mengikuti perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu permintaan agregat, lalu yang kedua jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Ada beberapa komponen dari pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga akan barang atau jasa yang dikeluarkan atau yang dihasilkan, ekspor-impor, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara melakukan ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan negara tersebut tidak dapat memenuhi permintaan dari masyarakatnya atau tidak mampu untuk membuatnya. Yang kedua yaitu mutu barang, yang ketiga cita rasa masyarakat, lalu yang terakhir yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Lalu ada juga faktor penentu dari suatu negara melakukan impor. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, yang kedua inflasi, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membeli barang tersebut, lalu yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Pengeluaran agregat memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, lalu ekspor dan juga impor. Lalu yang kedua saya akan mereview materi dengan judul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam dari teman saya yaitu Eka Puspitasari. Pertama, kita akan masuk dulu ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Di mana kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Kalau kebijakan kontraktif itu kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, menjaga kestabilan harga dan ekonomi, lalu meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan neraca perdagangan masyarakat, lalu mempertahankan keseimbangan IS dan LM, dan yang terakhir yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Ada juga beberapa kebijakan dari kebijakan moneter ini. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto, yang kedua kebijakan cadangan kas, lalu kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan penyesuaian tingkat suku bunga. Ada dua mazhab dari kebijakan moneter ini. Yang pertama yaitu mazhab iktisaduna, yang kedua mazhab mainstream. Ada beberapa instrumen kebijakan ekonomi moneter dalam perekonomian Islam. Yang pertama yaitu nisbabatul iktiyati, yang kedua iqna al-maknawi, yang ketiga nisbabatul iqrad, yang keempat i'adatus sanadah, yang kelima as-suku al-islamiyah, yang keenam islamic sukuk, yang ketujuh al-istimar al-hukumi, dan yang terakhir yaitu idatut taskik. Lalu yang ketiga saya akan mereview materi tentang kebijakan fiskal dari teman saya yaitu Sheila Nurika Febrianti. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk mencegah pengangguran, yang ketiga untuk stabilitas harga, yang keempat untuk mendorong laju investasi, dan yang terakhir yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Yang ekspansif yaitu
kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan banyak uang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau yang kontraktif, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada beberapa komponen dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir yaitu kebijakan utang atau surplus. Lalu ada beberapa instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja yang seimbang, yang kedua yaitu pembiayaan fungsional, yang ketiga yaitu anggaran defisit, lalu anggaran surplus, stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir yaitu pengelolaan dari anggaran tersebut. Kebijakan fiskal juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi, lalu alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Ada beberapa ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang sekali terjadi defisit anggaran. Lalu yang kedua, sistem pajak yang proporsional, dan yang ketiga yaitu perhitungan zakat itu bukan dari jumlah barang, tetapi melainkan dari jumlah keuntungan. Lalu saya akan mereview materi yang keempat tentang tugas dan fungsi Bank Sentral dari teman saya Indana Zulfa. Bank sentral di sini berarti sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Lalu tujuan dari bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang di dalam negara. Ada beberapa tujuan bank sentral yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang pertama yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintahan. Yang kedua yaitu mengatur kas dari pemerintahan. Yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat tukar yang sah dalam suatu negara, lalu mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang, lalu mempunyai hak tunggal dalam hal percetakan uang. Jadi bank-bank lain nggak punya hak atas percetakan uang, hanya bank sentral. Lalu ada juga tugas bank sentral dalam dunia perbankan. Yang pertama yaitu menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker atau kepala dari semua bank, lalu melakukan pertimbangan kredit yang sah, yang sehat, lalu melakukan pembinaan kepada semua bank yang ada, yang terakhir yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Bank sentral juga mempunyai beberapa kewenangan. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengendalian moneter, yang kedua menentukan target moneter, dan yang ketiga untuk melakukan pengontrolan. Pengontrolan di sini berarti 1. Penerapan kebijakan diskonto, yang kedua penerapan cadangan wajib minimum, dan yang terakhir yaitu pengontrolan pembiayaan dan kredit. Lalu kita akan mereview yang terakhir yaitu tentang tugas dan wewenang OJK dari teman saya Safira Ayu Amelia. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK yaitu sebuah lembaga milik negara yang memiliki fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi atau menyeluruh. Pengawasan OJK diantaranya yang pertama dana pensiun, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lalu ada beberapa asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu asas independensi, di mana OJK melaksanakan tugas sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, di mana OJK bekerja juga sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan memberi jaminan kepada lembaga keuangan untuk diarahkan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, di mana orang-orang yang bekerja di OJK mendahulukan semua nasabah daripada kepentingan sendiri. Lalu yang keempat, keterbukaan. Asas keterbukaan ini OJK secara terbuka kepada publik memberitahu tentang tugas, wewenang, dan lain-lain tentang OJK. Lalu ada asas profesionalisme, di mana orang-orang yang bekerja di OJK adalah orang-orang yang
bekerja secara objektif dan profesional. Lalu yang selanjutnya yaitu asas integritas, di mana orang-orang yang bekerja di OJK bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, teliti, proporsional, dan juga taat akan peraturan. Lalu yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas di mana semua kegiatan yang dilakukan OJK itu tertata dengan baik. OJK mempunyai beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kita akan membahas tentang kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, mengatur tentang tata cara penerapan dan pengelolaan struktur di OJK maupun jasa keuangan lainnya. Lalu, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Lalu, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Lalu, memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, penetapan dalam Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Mungkin itu materi yang dapat saya review dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.